Wow, 22 Desember. 1 bulan ini Pak, Bu, Desember ya kita ada 5 minggu ya Bapak Ibu. Ini minggu keempat ya Bu ya. Minggu keempat masih ada minggu depan. Baik Bapak Ibu, kelihatannya Bapak Ibu udah nunggu ya. Nunggu mau dengerin firman ya. Kelihatannya udah dari tadi. Ini udah mau siap-siap Bapak Ibu ya. Saya belum siap loh Bapak Ibu ya. Ya, masih pingin nyapa-nyapa Bapak Ibu maksudnya ya. Berapa banyak Bapak Ibu sepanjang tahun ini melihat dan merasakan kebaikan Tuhan? Bapak Ibu percaya nggak? Justru lagi keadaan gak baik, Tuhan lagi sedang menunjukkan kebaikannya. Jadi kalau Bapak Ibu berkata gini, Tuhan gak baik karena keadaan gak baik. Atau mungkin Bapak Ibu berkata gini, karena keadaan lagi baik, makanya Tuhan baik. Kita tanpa kita sadar, kita itu lagi menyembah keadaan loh. Kalau keadaan lagi baik, kita bilang siapa yang baik? Tuhan ya. Kalau keadaan lagi baik, kondisi lagi berpihak sama kita bilang Tuhan baik. Oke, sekarang kalau keadaan lagi gak baik, masih sering gak kita ngomong Tuhan baik? Bapak Ibu, kalau keadaan lagi mendukung doa yang kita panjatkan, yang kita impikan, yang kita harapkan, Tuhan jawab, kita bilang, Tuhan udah doa sepanjang tahun. Dari kekinian sampai kekekalan, ntar lagi balik lagi kekinian Bapak Ibu ya. Tuhan gak jawab. Masih bisa kita bilang Tuhan baik? Berarti kalau Anda berkata Tuhan baik karena keadaan lagi baik, Bapak Ibu tanpa kita sadar kita bukan lagi sedang menyembah Tuhan. Kita lagi menyembah keadaan. Kita lagi nggak menyembah Yesus tapi kita lagi menyembah kondisi. Sebab kalau keadaan baik kita bilang Tuhan baik. Tapi kalau keadaan nggak baik kita nggak pernah bilang Tuhan baik. Berarti sebenarnya Tuhan kita siapa? Yesus apa keadaan? Saudara lagi menyembah keadaan atau saudara lagi menyembah Yesus? Saya belum mau khotbah. Temanya belum. Pelan-pelan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah baca ayat Alkitab kan yang saya yakin banget Bapak Ibu udah hafal ayat ini. Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam. Nah Bapak Ibu tahu nggak waktu Alkitab menulis, Tuhan menulis di firman-Nya, Tuhan berkata di firman-Nya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Ngucap syukur itu nggak mengenal musim. Kalau Tuhan berkata gini, ngucap syukur dalam segala hal, berarti Tuhan hadir di semua hal. Mengucap syukurlah dalam segala, kalau Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, berarti memang Tuhan hadir di semua hal. Termasuk doamu gak dijawab, Tuhan hadir di situ. Kita seringkali berpikir Tuhan cuman hadir kalau doamu dijawab. Berarti kalau doa gak dijawab, Tuhan lagi gak hadir. Sementara Alkitab bilang mengucap syukurlah dalam segala hal, berarti artinya Tuhan hadir di semua hal. Arti yang lain apa dari ayat itu? Tuhan lagi berkata gini, ngucap syukur itu bukan di akhir. Kita seringkali ngucap syukurnya apa? Di puji Tuhan. Loh, di akhir loh itu biasanya. Kita itu gak pernah ngucap syukur di awal. Kita itu cenderung ngucap syukur di akhir. Di akhir baru kesaksian. Di Tuhan loh ternyata. Padahal ayat Alkitab berkata ngucap syukur dalam segala. Berarti mau di awal, mau di tengah, mau di 1/4, mau di 3/4 perjalanan, mau di akhir perjalanan. Ucap syukur itu ada dalam semua hal. Nah Bapak Ibu, saya akan membawa Bapak Ibu melihat 3 hal. Dari apa yang menjadi tema kita di pertanyaan saya. Saat kapan terang itu bercahaya? Bapak Ibu percaya nggak bahwa takdir terang itu memang bercahaya? Bapak Ibu percaya nggak sifat terang itu nggak bersuara? Atau terangnya ngomel teriak-teriak gitu? Terang, ini terang gitu. Enggak ya? Enggak ya? Bapak Ibu percaya nggak yang namanya terang itu dia nggak banyak ngomong. Yang namanya terang itu nggak pernah bersuara. Yang namanya terang itu terlihat kemudian diikuti. Bapak Ibu percaya nggak bahwa terang itu memberikan kepastian? Bapak Ibu kalau masuk ruangan ini dalam kondisi gelap berani melangkah dengan cepat. Bapak Ibu tahu langkah terbaik orang yang dalam kegelapan itu orang buta. Tapi banyak orang Kristen di dalam kegelapan matanya terbuka, tapi dia nggak bisa melihat sesuatu. Kira-kira punya keberanian dan kepastian melangkah nggak? Nggak ya Bapak Ibu ya? Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu percaya nggak kalau dalam kondisi terang saya terserah mau lewat mana? Tapi kebayang nggak kalau saya nggak kenali ruangan ini dalam kondisi mati tertutup lampunya, kira-kira saya punya keberanian turun kayak gini? Aja turun loh saya. Nggak lihat. Kenapa? Karena ada terang. Dan memang terang sifatnya memandu. Terang sifatnya memandu. Terang sifatnya menarik perhatian. Terang sifatnya membuat orang. Berapa banyak Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu percaya Anda adalah terang.
Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu konsekuensi. Supaya Bapak Ibu nggak cuma ngambil untung ikut Tuhan. Nggak boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak konsekuensi logis? Kalau Anda berkata gini, saya adalah terang. Di waktu-waktu tertentu Yesus berkata, akulah terang dunia. Tapi di waktu-waktu tertentu dia berkata, kamulah terang dunia. Jadi pertanyaan atau jawaban ini, bukan aku terang dunia. Yesus. Yesus bilang kamu kok. Anda bilang Yesus. Dengan cepat, saat kapan terang itu bercahaya? Bapak Ibu tahu nggak sifatnya terang itu bercahaya? Dan Bapak Ibu tahu nggak kapan terang itu bercahaya? Saat kapan? Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya satu-satu ya. Supaya Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu waktu dengar tema topik tentang terang, Bapak Ibu tahu apa konsekuensi kalau kita berkata kita itu terang. Karena udah dengar konsekuensi, ya udah Pak, kalau gitu saya gelap aja Pak. Bapak Ibu percaya Anda adalah terang? Oke, kalau percaya yuk ada 3 hal konsekuensi dari Anda berkata Anda terang. Saat kapan terang itu bercahaya? Lihat sama-sama. Matius pasal 5 ayat 16. Oke? Saat kapan terang saya itu bercahaya? Ayat Alkitab menulis dari kitab Matius pasal yang ke-5 ayat 16 menulis, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di belakang orang. Terangmu bercahaya di mana? Nah, kenapa Anda bilang Anda terang tapi suka sembunyi? Bapak Ibu bayangkan gak kalau saya khotbah gini, saya nyanyi. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih. Saya sembunyi Bapak Ibu. Sebab jelas Alkitab berkata hendaknya terang siapa di situ? Terang siapa? Bukan terang Yesus. Terangmu, terang Anda dan saya ini terang ini. Terang. Jangan bilang ini, terangnya Tuhan. Kita itu selalu bikin Tuhan itu sibuk sama kita. Pokoknya apa-apa kita suruh Tuhan. Pokoknya Tuhan. Sementara Tuhan itu utus kita. Loh, bingung kan Bapak Ibu? Loh, di ayat ini berkata, hendaknya terangmu bukan terang Tuhan. Terangmu, terang Anda dan saya bercahaya. Berarti gini, nasib terang itu, takdir terang itu bercahaya di depan. Kata penting pertama, terang itu bercahaya di depan, bukan di belakang. Arti di depan tahu nggak? Terlihat nggak? Itu samar-samar gitu. Terus kenapa Anda bilang jangan lihat saya, lihat Tuhan? Hendaknya terangmu bercahaya, terang Anda dan saya, Tuhan minta loh. Terang Anda dan saya itu bercahaya di depan orang. Pak, Bu, Yesus itu mati di atas kayu salib, ditonton oleh banyak orang. Kenapa kita hidup bagi dia di tempat tersembunyi? Lawang dia mati itu loh, semua orang nonton kok. Terus kita jadi Kristen sembunyi-sembunyi. Emang dia mati sembunyi-sembunyi gitu? Mati ya, pamit dia bisik-bisik, Pak, ntar lagi mati. Orang di luar sana tahu gak Yesus disalib? Orang yang gak percaya Yesus tahu gak Yesus itu disalib? Kenapa mereka tahu? Karena mereka lihat. Artinya apa? Yesus tampil gak? Di depan orang gak? Nah pertanyaannya, kalau Yesus aja di depan orang, kenapa kita di belakang orang? Jadi waktu gereja lokal ini berkata, menjadi topik tema kita di tahun ini, di bulan ini adalah menjadi terang atau terang manusia. Artinya gini, terang itu bisa bercahaya, takdir terang itu bercahaya di depan orang. Mulai hari ini Bapak Ibu, jangan bersembunyi di balik kalimat-kalimat orang Kristen yang suka bilang gini, jangan lihat saya Pak. Masalahnya dia gak bisa lihat Yesus kalau dia gak lihat saudara. Bapak Ibu mau gak setiap minggu yang khotbah di sini Yesus? Yesus datang terserah dia masuk dari pintu mana. Shalom. Gak jadi ibadah, foto bersama pasti. Bahkan Bapak Ibu bilang, jangan lihat saya, lihat Yesus. Berarti gak perlu ada yang khotbah setiap minggu ya. Karena yang langsung khotbah siapa? Justru yang ada demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan. Jadi sifat terang itu di depan. Di depan itu artinya apa? Mimpin. Di depan itu artinya apa? Mendominasi. Di depan itu artinya apa? Terlihat. Di depan itu artinya apa? Nyata. Di depan itu artinya apa? Capek saya. Tapi Ibu tahu arti di depan? Berarti mimpin gak? Mimpin. Di depan itu artinya apa? Terlihat gak? Di depan itu artinya apa? Nyata gak? Bapak Ibu lebih gampang melihat orang di depan apa orang di belakang? Nah terus kenapa Anda bilang jangan lihat saya yang di depan. Lihat Yesus. Nah, ada ayatnya Pak. Itu Anda pakai ayat itu hanya untuk bersembunyi di balik kelemahan dan kekurangan Anda kan. Supaya orang maklumi Anda kan. Jadi rupanya Bapak Ibu lihat. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Bilang sama-sama. Terang itu di depan. Terang itu di depan. Ya. Perhatikan kalimat berikutnya. Supaya mereka ngintip-ngintip. Orang kalau mah di depan itu gak usah diintip.
Nah di depan terlihat nggak? Jelas nggak terlihat? Anda lihat saya jelas nggak? Coba. Contoh ya Bapak Ibu ya, maaf ya. Ibadah dua lebih panjang daripada pertama Bapak Ibu. Kenapa saya kasih contoh Bapak Ibu? Banyak orang Kristen ngaku Kristen tapi sembunyi. Karena sifat terang itu di depan. Bukan Pastor Jeffrey yang bilang. Alkitab yang bilang. Saya cuma ngutip. Lihat. Supaya mereka apa? Melihat perbuatanmu. Mu yang di situ, mu Tuhan atau mumu. Coba mu yang di situ itu kata perbuatanmu, itu perbuatan Tuhan atau perbuatanmu, mumu. Kenapa kita bilang Tuhan? Ya benar, pemimpin kasih tema terang. Karena memang saya bahas terang dari sudut pandang yang lain. Terang itu di depan. Supaya mereka melihat perbuatanmu. Nggak ditulis, supaya mereka melihat perbuatan Tuhan yang hebat, dahsyat, kuat. Ada tulisannya di situ. Dan memuliakan Bapa yang di sorga. Bapak Ibu tahu nggak? Bapak itu dimuliakan karena perbuatanmu. Itu ayatnya lagi bilang. Ulang ya. Bapak itu dimuliakan bukan karena Anda. Kasih kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Bukan. Kita suka gitu kan? Anda pikir Anda udah memuliakan Tuhan kan? Begitu WL bilang, kasih kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Sebab kata kemuliaan di situ. Itu impact dari perbuatanmu. Bapak dimuliakan. Di rupanya lihat. Bapak itu dimuliakan itu. Dihormati setinggi-tingginya bukan karena dia haus penghormatan, bukan. Tapi waktu Anda lakukan perbuatan yang baik. Itu mendadak Bapak itu dimuliakan. Lewat siapa? Lewat Anda dan saya. Artinya apa? Jadi orang baik gak usah sungkan. Berbuat baiklah. Banyak orang baik, sungkan mungkin baik. Kalau Anda berkata Anda itu terang, terang itu berbuat baik kan? Sebab kitab Efesus pasal yang kelima berkata gini, terang nanti hanya berbuahkan. Kenapa buat baik aja Anda sungkan? Tapi buat jahat Anda berani. Bapak Ibu kelihatannya salah datang ibadah ya? Salah datang ibadah Pak. Tiap kali saya datang ibadah di sini Bu Kartika, tatapannya. Udah kayak Stefanus lagi dirajam, langit terbuka gitu. Yang pertama, saat kapan terang bercahaya? Saat di depan orang, bukan di belakang. Yang kedua, saat kapan terang bercahaya? Yohanes pasal yang pertama ayat kelima. Ini dia bagus. Yang pertama, di depan. Yang kedua, di dalam. Terang, keterangan. Terang benderang sampai silau. Gak ada ayatnya. Kapan terang bercahaya? Ya maaf. Terang itu bercahaya di dalam. Dalam apa? Berarti memang takdirnya terang akan berhadapan dengan hal-hal yang gelap. Yang gini Anda gak aminkan. Gelap pastor, aduh kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Terang itu gak berfungsi banyak di tempat terang. Makanya namanya terang benderang. Tahu arti terang benderang? Saking terangnya sampai benderang. Itu terang benderang. Setuju? Nah ayat ini berkata terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi saat kapan terang itu bercahaya? Pertama, di depan orang. Yang kedua, di dalam kegelapan. Jadi gak usah kaget kalau 2025 gelap. Kan? Ada amin memang. Kuping Anda itu udah terbiasa. Tahun 2025 nanti pasti Tuhan tolong. Saya yakin pasti Tuhan tolong di tengah-tengah kegelapan. Oh mesti kalimat gitu dulu ya. Baru bagus ya. Tuhan tolong di tengah-tengah gelap. Amin. Memang Tuhan akan tolong kalau ada gelap. Lo jelas Alkitab berkata, saat kapan terang itu bercahaya? Anda ketemu dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Terang Anda bercahaya di situ. Anda ketemu dengan orang-orang yang gak punya kepastian masa depannya gelap. Terang hadir menyingkirkan kegelapan. Memang sifat terang itu bercahaya di dalam. Kalau pertama di depan, yang kedua di dalam kegelapan. Berarti terang mesti ketemu gelap gak? Di situ ditulis mesti di dalam kegelapan. Gelap gak bisa menyingkirkan terang. Teranglah yang menyingkirkan kegelapan. Amin. Di sini dikatakan dan kegelapan itu apa? Kegelapan itu apa? Tidak menguasainya. Tidak akan menguasai kalau terang itu ada dalam kegelapan. Bercahaya di tengah, di dalam kegelapan. Jadi Bapak Ibu tahu gak apa konsekuensi logis dari Anda tahu bahwa Anda itu terang? Terang itu mesti di depan. Berarti jadi contoh gak? Jadi jangan Anda bilang, yang lihat saya, lihat Tuhan. Loh, Jeffrey 5 ayat 16 gitu. Gak ada. Justru yang ada, terangmu bercahaya, perbuatanmu dilihat orang supaya terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya orang melihat perbuatan saya yang baik. Orang baik angkat tangan. Sekitar 2-3 minggu yang lalu Bapak Ibu. Saya lupa 2 minggu yang lalu kalau nggak. Saya pelayanan keluar kota. Jadi saya yang antar. Sampai di bandara, seperti biasa, dia pulang. Saya tarik koper saya. Begitu masuk, Juanda, ya, kami dari Surabaya, di Juanda.
Lalu seperti biasa ada pemeriksaan tiket, boarding pass, sama KTP. Ada satu oma-oma Bapak Ibu. Wah itu, Surabaya itu kalau itu udah kayak jalan menuju sorga. Ya, masuk ke bandara. Itu mutar, kayak main ular tangga Bapak Ibu. Nah tiba-tiba ada oma-oma yang ngangkat beban berat. Jadi dia taruh di samping, dia tendang. Set, set, dia tendang lagi. Set, daripada Bang, tapi saya tahu waktu dia tendang aja, itu barang angkatannya itu barang yang dia bawa itu gak ringan. Karena saya ngelihat semua orang lalu lalang, gak ada yang bantu. Ngelihat, saya langsung tergerak, saya langsung ngangkat. Begitu saya ngangkat, nyesal saya ngangkatnya. Aduh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Berat banget. Tapi kan gak mungkin saya lepas, maaf Bu, berat Bu. Oke, ngangkat Bapak Ibu. Makasih ya Dek, makasih ya. Ya Oma, saya bantu. Tolong ya sampai security ya. Siap. Ransel, koper, sampai security Bapak Ibu. Saya naikin barangnya. Lewati X-ray, barang saya juga. Waktu mau masukin X-ray Bapak Ibu, dia di belakang saya. Dek, nanti sampai gate ya, tolong dibantu ya. Orang baik itu gak enak aja, angkat sendiri. Kan enggak? Jadi Bapak Ibu ya, ya Bu, saya punya kebiasaan istri saya tahu. Saya itu kalau mau berangkat Bapak Ibu, saya udah web check in dulu. Karena saya selalu bagasi saya nggak ada bagasi, semuanya kabin. Nah rumah ke bandara itu paling 10 menit sampai. Jadi saya selalu berangkat di masa injury time. Udah kayak mau khotbah 5 menit terakhir. Wah saya udah ngangkat, begitu lewati X-ray, beres semua. Begitu nyampe Bapak Ibu, ada opsi. 1-5 belok kiri, 6-12 belok kanan. Saya tanya sih, Ibu mau kemana? Samarinda. Gate berapa? Gate 12. Hah, Bu saya gate 1. Kan gak lucu, Ibu terbang saya ketinggalan pesawat. Oma, maaf ya. Saya gate 1, Oma gate 12. Oma angkat ya. Karena 5 menit lagi saya boarding. 12 itu perjalanan dari titik itu 10-15 menit ke depan. Kan gak lucu Bapak Ibu. Dia terbang, saya ketinggalan kan. Bapak Ibu tahu gak sih Oma bilang, kamu anak baik. Dia punya Tuhan yang baik. Mau berbuat baik aja mikir. Ya ampun, aneh. Kita kalau buat jahat gak pernah mikir ya. Mau buat baik. Heran Pak, saya pastor Pak. Heran Pak, pastor. Saya itu kalau buat jahat, spontan. Spontan. Buat baik, doa dulu. Takdir terang, yang pertama di depan orang. Yang kedua di dalam kegelapan. Berarti pastikan, saya pastikan ya 2025 kalau ada hal-hal yang gelap supaya fungsi terang berjalan. Pastor, suami saya masih dalam kegelapan. Saya ikut-ikut gelap. Loh, kalau suami Anda ada dalam kegelapan, fungsi terang itu menyingkirkan kegelapan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan Anda kutuki kegelapan. Dasar gelap. Loh, gak usah ngutuk-ngutuki. Hadirkan aja Anda terang, nanti kegelapan sirna. Karena kegelapan itu karena terang itu di dalam kegelapan. Yang pertama, terang itu bercahaya kapan? Di depan orang. Yang kedua, di dalam kegelapan. Jadi makin gelap, terang itu makin kerasa fungsinya. Makin pekat. Begitu hadirnya terang itu dinantikan. Akhir. Harusnya kehadiran terang itu dinantikan. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir. Kapan terang bercahaya? Pertama, di depan orang. Yang kedua, di dalam kegelapan. Yang ketiga. Bapak Ibu ingat firman-Nya ya. Yang pertama kapan? Di depan siapa? Orang. Yang kedua, di dalam siapa? Di dalam apa? Kalau yang pertama di dalam siapa? Yang pertama di depan siapa? Kalau yang kedua di dalam apa? Pertama, di depan semua orang. Yang kedua, di dalam kegelapan. Yang ketiga. Efesus pasal 5 ayat 9. Gak apa-apa, sebelum 9 memang harus 1 dulu. Habis 1 kan 2, 2 kan 3. Gak apa-apa. Ya. Oke, lihat. Ayatnya menulis. Karena terang hanya berbuahkan. Bagus banget. Halo? Karena terang hanya berbuahkan. Hanya berbuahkan. Bapak Ibu, berarti konsekuensi terang itu bukan cuma di depan semua orang. Bukan cuma di dalam kegelapan. Tapi terang itu bercahaya di dalam dan keluar.
Karena arti buah, akarnya di dalam, buahnya, Anda pernah lihat buahnya di dalam tanah? Ada. Pernah? Buahnya di luar. Lihat, karena terang hanya berbuahkan. Hah? Bapak ibu, ibu-ibu yang hamilnya di dalam apa di luar? Ini loh bayi saya. Ini loh kehamilan. Enggak kan? Namanya berbuahkan. Saya itu gak pernah lihat istri saya itu hamil ke dalam. Waktu anak kami, dia mengandung, saya gak pernah lihat. Hebat sih mama. Perutnya datar, hamilnya ke dalam. Kan? Paham? Tahu berbuah. Seperti orang mengandung. Di dalam, benihnya di dalam, buahnya terlihat di luar. Kan lucu, orang kalau hamil ke dalam, apanya yang mau dielus? Setuju Bapak Ibu? Karena di luar makanya dielus-elus perutnya. Artinya apa? Terang itu bercahaya di dalam dan keluar. Bukan hanya di depan, bukan hanya di dalam, tapi di dalam dan keluar. Di dalam dan keluar, di dalam dan keluar, di dalam dan keluar, di depan, di dalam dan keluar, di depan, di dalam dan keluar. Ada ayatnya. Karena terang hanya berbuahkan, apa? Kebaikan. Berarti orang yang suka buat baik, orang itu orang terang gak? Atau jangan-jangan orang di sekitar Anda mengenal Anda. Ini Pak, pokoknya ada dia jahat toh isinya. Atau gini, awalnya baik, tapi di tengah-tengah kebaikannya ada maksud jahat. Sama aja Pak. Terang hanya berbuahkan kebaikan. Terang hanya berbuahkan keadilan. Terang hanya berbuahkan kebenaran. Dan kata penghubung kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Kata penghubungnya bukan atau. Kata penghubungnya apa? Tahu artinya dan. Itu kayak Anda mandi. 3 in 1. Sampo, conditioner. Gak tahu apa satunya. Apalah gitu. Punya 3 in 1. Paham Bapak Ibu? Anda gak bisa gini. Saya baik tapi gak adil. Tapi gak benar. Saya itu adil. Tapi gak baik. Gak benar. Atau saya itu benar. Tapi gak adil. Tapi gak baik. Loh kata dan kok di situ? Dan itu apa? Satu paket. Paham Bapak Ibu? Yang namanya satu paket Anda gak bisa tawar. Amin. Setuju? Kebaikan dan keadilan dan. Jadi terang saat kapan dia bercahaya? Terang itu bercahaya di depan. Di depan orang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam dan keluar. Di dalam, keluar. Di dalam, keluar. Di dalam, keluar. Di dalam, keluar. Amin Bapak Ibu. Jadilah terang. Karena Anda memang terang. Selamat hari Minggu dan selamat menjelang Natal. Ya.